Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johari Saputra dari kelompok 11. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang bagaimana membangun sebuah model untuk mengklasifikasi kepuasan pengguna layanan e-government menggunakan algoritma decision tree. Ini merupakan tugas UTS dari mata kuliah Data Mining IF 503 di Universitas Siber Asia. Tim penelitian kami terdiri dari 4 orang mahasiswa. Jauhari Saputra, itu saya dengan NIM 23040110004. Ada Rahmat Herdianto yang nanti akan menjelaskan bagian metodologi. Kemudian ada Delia Rifatul Jannah yang akan mempresentasikan hasil penelitian. Dan juga ada Mas Fajrin Ziaul Haq yang akan menutup dengan rekomendasi. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Insinyur Ahmad Usyairi, MKOM ECDS, IPM ASEAN ENG. Terima kasih atas bimbingannya. Jadi, bagaimana struktur presentasi kami hari ini? Presentasi kami dibagi menjadi 5 bagian utama. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah penelitian kami. Kedua, Rahmat akan memperkenalkan konsep data mining dan metodologi CRIS DM yang kami gunakan. Ketiga, eh, juga akan melanjutkan dengan menjelaskan tentang dataset dan metodologi penelitian secara teknis. Keempat, Delia akan mempresentasikan hasil penelitian dan evaluasi dari model yang telah kami bangun. Dan terakhir, Fajrin akan menutup dengan membahas implikasi, rekomendasi pengembangan, serta kesimpulan dalam penelitian ini. Mari kita mulai. Indonesia saat ini mengalami transformasi digital yang cukup signifikan dalam sektor layanan publik, khususnya dalam implementasi e-government. Pemerintah telah meluncurkan berbagai platform e-government untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan kepada masyarakat. Namun yang menjadi pertanyaan penting adalah bagaimana kita mengukur kesuksesan e-government ini? Apakah hanya dari sisi teknologi fitur yang tersedia? Tidak sepenuhnya. Kesuksesan e-government sebenarnya sangat bergantung pada kepuasan pengguna terhadap layanan tersebut. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah faktor-faktor apa saja yang sebenarnya mempengaruhi kepuasan pengguna e-government. Umurnya, atau seberapa sering mereka menggunakan, atau bagaimana mereka menilai kemudahan penggunanya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara sistematis dan berbasis data, kami memerlukan analisis yang mendalam. Dan di sinilah peran data mining menjadi sangat penting. Dengan menggunakan algoritma decision tree dan teknik data mining, kita dapat menemukan pola-pola tersembunyi dalam data, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berpengaruh, serta membuat model prediktif yang dapat membantu pemerintah dalam melakukan perbaikan secara lebih terarah. Berdasarkan latar belakang yang telah kami jelaskan, pertanyaan penelitian kami adalah bagaimana membangun model klasifikasi kepuasan pengguna layanan e-government menggunakan algoritma decision tree dengan menerapkan metodologi CRIS DM. Pertanyaan ini menjadi panduan utama dalam seluruh proses penelitian kami. Dan tujuan dari penelitian ini adalah membuat serta mengevaluasi model prediktif yang dapat mengklasifikasikan pengguna e-government ke dalam 2 kategori, pengguna yang puas dan pengguna yang tidak puas. Klasifikasi ini didasarkan pada profil demografis mereka serta perilaku penggunaan mereka terhadap platform e-government. Dengan memiliki model seperti ini, pemerintah dapat mengetahui siapa saja pengguna yang potensial tidak puas. Informasi ini sangat berguna untuk mereka lakukan perbaikan layanan secara lebih terarah dan efektif, bukan sekedar perbaikan umum tanpa data yang jelas. Oke, sekarang saya serahkan presentasi kepada Rahmat untuk menjelaskan konsep data mining dan metodologi CRIS DM yang kami gunakan. Baik, terima kasih Johari. Sebelum kita masuk ke metodologi dan algoritma yang spesifik, saya ingin menjelaskan dahulu tentang konsep dasar dari data mining itu sendiri. Data mining adalah sebuah proses untuk menemukan pola, informasi, dan pengetahuan yang bernilai dari kumpulan data yang berukuran besar menggunakan teknik-teknik komputasional yang otomatis.
Tujuannya adalah mengubah data mentah yang kita punya menjadi informasi yang dapat kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, data mining memiliki beberapa fungsi utama, yaitu prediksi, yang kedua klasifikasi, dan yang ketiga clustering. Untuk penelitian ini fokus kami adalah pada klasifikasi, yaitu untuk mengklasifikasikan kepuasan pengguna e-government. Untuk memastikan bahwa proses data mining kami berjalan dengan sistematis dan terstruktur, kami menggunakan metodologi yang disebut CRISP-DM. CRISP-DM adalah singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Proses ini terdiri dari 6 tahap yang saling terhubung satu sama lain. Tahap pertama adalah business understanding, yang kedua data understanding, yang ketiga data preparation, yang keempat modeling, yang kelima evaluation, dan yang keenam adalah deployment. Dalam tahap ini kami telah menyelesaikan 5 tahap pertama dengan ketat dan memastikan bahwa hasil penelitian kami memiliki fondasi yang kuat. Algoritma yang kami pilih untuk penelitian ini adalah decision tree. Decision tree adalah algoritma klasifikasi yang membangun model dalam bentuk struktur pohon keputusan. Cara kerjanya seperti setiap simbol dalam pohon itu mewakili pengujian terhadap atribut. Setiap cabang mewakili hasil dari pengujian itu, dan setiap daun mewakili label kelas final yang dalam hal ini adalah puas atau tidak puas. Mengapa kami memilih decision tree? Antara lain, decision tree mudah dipahami dan diinterpretasikan, bahkan untuk orang-orang yang tidak memiliki latar belakang teknis. Tidak perlu normalisasi data yang sehingga menghemat waktu processing. Terus yang kedua adalah fleksibel. Decision tree ini bisa menangani atribut numerik dan kategorikal secara bersamaan, dan proses prediktif yang relatif cepat. Namun tentunya metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu rentan terhadap overfitting, terutama pada dataset yang ukurannya kecil, dan algoritma ini juga sensitif terhadap perubahan kecil pada data pelatihan yang dapat mengakibatkan hasil tree yang berbeda. Untuk konfigurasi yang kami gunakan, kami menggunakan gain ratio sebagai kriteria pemisahan kedalaman maksimum. Untuk kedalaman maksimum dibiarkan default, dan ukuran tahun minimum adalah 1. Sekarang mari kita lihat data yang kami gunakan untuk penelitian ini. Dataset kami terdiri dari 50 responden yang telah mengisi survei tentang kepuasan mereka terhadap layanan e-government. Data ini merupakan simulasi yang didasarkan pada karakteristik survei kepuasan pengguna e-government yang sesungguhnya. Atribut yang kami kumpulkan ada 5, yaitu umur, yang kedua frekuensi akses, terus yang ketiga kemudahan penggunaan, keempat kualitas layanan, dan yang kelima adalah kepercayaan pemerintah. Target label yang kami prediksi adalah kepuasan yang terbagi menjadi 2, yaitu puas dan tidak puas. Distribusi kelas dalam dataset kami adalah 31 responden mengatakan puas, dan itu adalah merupakan 62%, dan 19% sisanya mengatakan tidak puas, dan itu sekitar 38%. Distribusi ini sudah cukup seimbang menurut kami, sehingga tidak memerlukan teknik resampling khusus. Kemudian untuk tahap persiapan data, kita memastikan kualitas model kami. Dalam tahap ini kami melakukan beberapa langkah sistematis menggunakan Altair AI Studio. Langkah pertama, kami mengimport file CSV yang berisi 50 data responden ke dalam lokal repository di Altair AI Studio. Langkah kedua, kami menghapus atribut ID menggunakan operator select attribute.
Yang ketiga, kami menggunakan set rule untuk mengatur peran setiap atribut. Langkah keempat, kami mempertimbangkan apakah perlu melakukan normalisasi karena decision tree ini bersifat robust terhadap perbedaan skala. Jadi kami memutuskan bahwa normalisasi ini tidak diperlukan. Kemudian langkah kelima, kami memeriksa keberadaan missing value, dan dalam dataset kami tidak ada missing value sehingga tidak perlu melakukan imputasi. Hasil tahap ini adalah dataset kami menjadi bersih, terstruktur dengan baik, dan siap untuk masuk ke tahap permodelan. Sekarang mari kita lihat bagaimana workflow lengkap proses modeling kami di Altair AI Studio. Alur prosesnya akan seperti ini. Pertama, kita import data dari file CSV, kemudian kita select atribut, kemudian kita set rule untuk menentukan mana label dan mana fitur. Yang keempat, kita terapkan algoritma decision tree-nya. Yang kelima, kita apply model untuk melakukan prediksi pada data. Dan yang keenam, kita jalankan operator performance dengan matrix classification untuk mengukur performa model. Semua operator ini dihubungkan satu sama lain dalam sebuah workflow visual. Setelah semua dikonfigurasikan dengan benar, kami menjalankan proses dengan menekan tombol run. Sistem kemudian akan mengeksekusi semua langkah berurutan. Hasilnya adalah sebuah output yang berisi performance vector dan confusion matrix yang akan kita analisis untuk mengevaluasi kinerja model kami. Sekarang saya akan serahkan kepada Mbak Delia untuk menjelaskan hasil dan evaluasi dari model yang kita bangun. Silakan Mbak Delia. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Sekarang kita akan membahas hasil dari model yang telah dibangun. Di sini ada confusion matrix, yaitu confusion matrix adalah tabel yang menunjukkan kinerja klasifikasi model kami secara detail. Tabel ini membandingkan antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi oleh model. Berikut adalah hasil convolutional matrix kami. Di baris pertama, responden yang sebenarnya tidak puas, model memprediksi 19 orang sebagai tidak puas dan 0 sebagai puas. Di baris kedua, responden yang sebenarnya puas, model memprediksi 0 orang sebagai tidak puas dan 31 orang sebagai puas. Nah, di sini kita jelaskan apa arti dari angka-angka berikut. Angka 19 di kiri atas kita sebut sebagai true negatif. Artinya 19 responden yang sebenarnya tidak puas telah diprediksi oleh model sebagai tidak puas. Ini adalah prediksi yang benar. Dan angka 0 di kanan atas kita sebut sebagai false negatif. Jika ada nilai di sini artinya ada responden yang tidak puas tapi model memprediksi puas. Karena nilainya 0 berarti tidak ada kesalahan klasifikasi jenis ini. Untuk angka 0 di kiri bawah kita sebut dengan false positif, kita sebut dengan false positif. Jika ada nilai di sini artinya ada responden yang puas tapi model memprediksi tidak puas. Karena nilainya juga 0, berarti tidak ada kesalahan jenis ini. Untuk angka 31 di kanan bawah kita sebut dengan true positif, artinya 31 responden yang sebenarnya puas telah diprediksi oleh model sebagai puas. Ini juga diprediksi benar. Jadi kesimpulannya total responden yang diprediksi dengan benar adalah 50 dari 50. Tidak ada kesalahan klasifikasi sama sekali. Model kami mencapai tingkat akurasi yang sempurna pada dataset ini. Dilanjut slide selanjutnya, yaitu ada metrik performa model yang di sini berdasarkan confusion matrix yang sudah kita lihat, kita dapat menghitung beberapa metrik performa yang penting. Pertama itu ada akurasi. Akurasi mengukur berapa persen dari total prediksi yang benar. Formulanya ada true positif ditambah true negatif dibagi dengan semua kasus. Jadi 31 ditambah 19 dibagi 50 hasilnya adalah 100%. Artinya, dari 50 responden yang kami klasifikasi, model berhasil memprediksi semua dengan benar. Kedua, itu ada presisi. Presisi mengukur dari semua prediksi positif yang model buat,
berapa persen yang benar-benar positif. Untuk kelas puas 31 dibagi 31 hasilnya 100%. Artinya ketika model memprediksi seseorang puas, maka 100% dari prediksi itu benar. Untuk kelas tidak puas 19 dibagi 19 juga 100%. Ketiga, ada rekal. Rekal mengukur dari semua kasus positif yang sebenarnya ada, beberapa persen yang berhasil diidentifikasi oleh model. Untuk kelas puas 31 dibagi 31 yaitu adalah 100%. Artinya, dari semua responden yang sebenarnya puas, model berhasil mengidentifikasi 100% dari mereka. Untuk kelas tidak puas, 19 dibagi 19 juga 100%. Ringkasnya, untuk semua matriks yang kita mencapai nilai yang sempurna yaitu 100%, ini adalah hasil yang memuaskan. Nah, yang selanjutnya itu ada analisis hasil. Jadi hasil 100% ini menunjukkan bahwa pola perbedaan antara pengguna yang puas dan yang tidak puas sangat jelas dalam dataset kami. Model decision tree berhasil mempelajari pola tersebut dengan sempurna. Namun, kami perlu bersikap kritis dan cermat dalam menginterpretasikan hasil ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ini sangat penting. Yang pertama, itu ada ukuran dataset yang kecil. Dataset kami hanya terdiri dari 50 responden dalam machine learning. Ukuran dataset ini dianggap relatif kecil. Pada dataset yang kecil, risiko overfitting menjadi lebih tinggi. Overfitting adalah kondisi di mana model menghafal data daripada benar-benar belajar pola umum. Yang kedua, evaluasi data yang sama. Model kami dilatih dan dievaluasi pada dataset yang sama tanpa pemisahan data training dan testing. Ini berarti model telah melihat semua data yang kemudian dia prediksi, sehingga tidak ada evaluasi yang benar-benar objektif. Yang ketiga, ada risiko generalisasi. Akurasi sempurna pada dataset kecil sering menjadi indikasi awal dari overfitting. Artinya, model mungkin hanya menghafal pola dari data latihan, bukan belajar pola umum. Ketika dihadapkan dengan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya, performa model mungkin akan jauh lebih rendah. Kedua, penerapan di dunia nyata merekomendasikan untuk validasi model menggunakan data terpisah, mengimplementasikan teknik cross validation dan pengujian dataset yang lebih besar dan lebih beragam. Kesimpulannya, untuk dari hasil analisis kami yaitu meskipun hasil di sini sangat baik, kami harus berhati-hati dengan interpretasinya. Yang terakhir yang saya sampaikan, ini ada faktor kunci kepuasan e-government, yaitu meskipun ada keterbatasan yang sudah kami sebut, model kami telah mengungkapkan faktor-faktor penting yang mempengaruhi kepuasan pengguna e-government. Faktor pertama adalah kualitas pelayanan. Faktor ini muncul sebagai yang paling berpengaruh terhadap kepuasan. Tingkat kepuasan pengguna sangat bergantung pada kualitas sistem dan layanan yang diberikan. Sistem harus responsif, memberikan respon cepat, akurat, hasil sesuai harapan, dapat diandalkan, reliable, dan tidak sering mengalami error, dan keamanan data terjaga. Faktor kedua adalah kepercayaan pemerintah. Kepercayaan warga terhadap institusi pemerintah signifikan mempengaruhi persepsi mereka terhadap e-government. Pengguna yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap pemerintah cenderung memberikan penilaian yang lebih positif. Faktor ketiga adalah kemudahan pengguna. Jadi, platform e-government harus dirancang dengan prinsip user-friendly atau intuitif. Pengguna dengan berbagai tingkat literasi digital, dari yang sangat paham teknologi hingga yang masih awam, harus dapat menggunakan layanan yang dengan mudah. Faktor keempat adalah frekuensi akses dan faktor demografis. Pola penggunaan, yaitu seberapa sering pengguna mengakses layanan, mencerminkan tingkat kepuasan mereka. Selain itu, karakteristik demografis seperti usia juga berpengaruh pada persepsi kepuasan. Pemahaman tentang faktor-faktor ini sangat berharga untuk mengambil kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan layanan e-government secara lebih efektif dan terarah. Sekian dari saya. Slide selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Fajrin untuk menjelaskan implikasi, rekomendasi, pengembangan, dan kesimpulan dari penelitian kami. Terima kasih dari saya. Silakan. Terima kasih juga kepada Delia. Hasil penelitian kami memiliki beberapa implikasi penting untuk pengembangan e-government ke depannya. Yang pertama, segmentasi pengguna. Pemerintah dapat memanfaatkan model ini untuk melakukan segmentasi pengguna
berdasarkan profil kepuasan mereka. Dengan cara ini, pengguna yang beresiko tinggi mengalami kepuasan dapat diidentifikasi lebih awal dan ditangani dengan intervensi yang sesuai. Layanan dan dukungan dapat disesuaikan untuk setiap segmen pengguna. Implikasi kedua adalah berfokus pada peningkatan kualitas. Berdasarkan faktor-faktor kunci yang telah kami identifikasi, pemerintah dapat memprioritaskan investasi mereka. Fokus utama harus diberikan kepada peningkatan kualitas pelayanan dan mengurangi bug sistem, meningkatkan respon time, memastikan keamanan data, dan meminimalkan downtime. Implikasi yang ketiga adalah memperkuat komunikasi publik karena kepercayaan pemerintah adalah faktor signifikan. Diperlukan upaya komunikasi yang lebih intens. Pemerintah harus secara aktif menjelaskan manfaat e-government secara transparansi dalam pengelolaan data dan pengumpulan feedback dari pengguna untuk perbaikan berkelanjutan. Implikasi yang keempat adalah mengimplementasi monitoring real time. Model ini dapat diintegrasikan ke dalam dashboard pemantauan untuk monitoring kepuasan pengguna secara real time. Dengan cara ini, pemerintah dapat mendeteksi penurunan kepuasan lebih awal dan mengambil tindakan korektif sebelum masalah membesar. Slide selanjutnya, Mas. Oke. Dalam slide rekomendasi pengembang, berdasarkan pembelajaran dari penelitian ini, kami memberikan beberapa rekomendasi untuk pengembang lebih lanjut. Yang pertama itu, kita kumpulkan lebih banyak data survei kepuasan. Dalam hal ini, rekomendasi pertama adalah kumpulkan data lebih banyak. Target kami adalah mengumpulkan minimal 500 hingga 1000 responden. Naik dari 50 responden yang ada saat ini, dataset yang lebih besar dan memungkinkan model untuk belajar pola yang lebih general, mengurangi resiko overfitting. Implementasikan default cross validation untuk validasi ketat. Kami juga merekomendasikan pengguna teknik default cross validation, misalnya 5 volt atau 10 volt untuk validasi model yang lebih objek dan ketat. Teknik ini akan memberikan estimasi performa model yang lebih realistis. Oke, rekomendasi ketiga adalah kita coba ensemble methods untuk memverifikasi bahwa pilihan terbaik. Kami merekomendasikan perbandingan dengan algoritma lain seperti random forest, Gaussian boosting, atau support vector mixing. Oke, yang keempat adalah lakukan hypermeter tuning untuk mengurangi overfitting, yaitu adalah eksperimen dengan berbagai nilai parameter decision tree seperti kedalaman maksimum pohon, ukuran minimum daun, dan kriteria pemisah. Tujuannya adalah menemukan konfigurasi optimal yang meminimalkan overfitting sambil mempertahankan akurasi yang lebih baik. Rekomendasi kelima adalah validasi dengan domain express. Konsultasikan hasil penelitian ini dengan para ahli di bidang e-government dan user experience. Pastikan bahwa faktor-faktor yang diidentifikasi oleh model sesuai dengan real business. Oke, slide selanjutnya, Mas, boleh? Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan. Model decision tree berhasil dibangun dengan akurasi 100%. Oke, dari keseluruhan penelitian yang kami lakukan, berikut adalah kesimpulan utama. Yang pertama adalah keberhasilan model decision tree
yang kami bangun berhasil mengklasifikasikan kepuasan pengguna dengan akurasi 100% pada dataset yang digunakan. Meskipun ada potensi overfitting yang perlu diwaspadai, hasil ini menunjukkan bahwa algoritma decision tree dapat mempelajari pola dengan sangat baik dan fitur-fitur yang dipilih sangat relevan. Oke, kita masuk ke kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang kedua adalah faktor kunci teridentifikasi. Faktor-faktor seperti kualitas layanan, kemudahan pengguna, dan kepercayaan terhadap pemerintah muncul sebagai komponen penting yang mempengaruhi kepuasan pengguna e-government. Informasi ini sangat berguna untuk perumusan kebijakan alokasi anggaran perbaikan dan penentuan prioritas pengembang sistem. Oke, yang selanjutnya kesimpulan yang ketiga adalah Kris DM efektif. Penerapan metodologi Kris DM telah memastikan bahwa proses data mining kami berjalan dengan struktur dan sistematis. Dari tahap pemahaman bisnis hingga evaluasi model, pendekatan struktur ini meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian kami. Kesimpulan yang terakhir adalah yang keempat, fondasi untuk pengembangan lanjutan. Penelitian ini memberikan fondasi yang solid untuk mengembangkan model lebih lanjut dengan dataset yang lebih besar, validasi yang lebih ketat menggunakan cross validation, perbandingan dengan algoritma lain, dan implementasi ke sistem monitoring e-government yang sesungguhnya. Oke, selanjutnya terima kasih. Saya dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Insinyur Ahmad Sairi, Magister Komputer CSD IPM Asian Eng, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dan feedback yang sangat konstruktif selama proses penelitian ini. Yang kedua, kepada Universitas Saber Asia Jakarta yang telah menyediakan fasilitas dan platform pembelajaran. Oke, kami sangat terbuka untuk pertanyaan dan masukan dan diskusi lebih lanjut mengenai penelitian ini dari Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.